Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Pada kesempatan video saya kali ini, saya menjumpai suatu masalah lagi ya guys. Nah, jadi masalahnya adalah rem belakang di motor saya ini ngeblong. Nah, jadi remnya itu ngeblong. Dia ditekan sampai ke bawah, tapi dia nggak mau mengerem ya guys. Nah, gini. Kalau kita tekan secara perlahan gini, nah dia ngeblong. Kita tekan kayak gini terus, dia nggak bisa ngerem. Tapi kalau kita tekannya secara cepat, secara gerakan cepat gini, nah dia bisa, tapi kadang ngeblong juga, kadang bisa, kadang ngeblong. Oke. Jadi masalahnya di sini adalah, ini sudah saya cek di sini untuk di bagian tabung minyak remnya. Di sini minyak remnya masih ada isinya, dan saya cek di bagian kampasnya masih tebal karena baru beberapa bulan juga saya menggantinya. Nah, jadi masalahnya di sini adalah, saya menebak di sini yang jadi masalah adalah bagian isi dari master remnya, atau biasa kita sebut dengan seal master rem. Apa itu seal master rem? Yaitu isi daleman dari master rem di sini ya guys. Jadi di dalam master rem ini ada sebuah karet dan piston dan per. Dia fungsinya untuk menekan minyak rem untuk menuju ke kaliper ini, untuk menuju ke kaliper dan menekan piston kaliper dan membuat kampas cakram menjepit dari piringan cakram. Oke, jadi jika kalian menjumpai masalah seperti ini, bisa kalian perbaiki di bagian seal master rem sini, di bagian dalamnya ya. Oke, jadi di kesempatan video saya kali ini, saya akan tutorial bagaimana cara mengganti seal master rem untuk mengatasi rem blong di Jupiter MX ini ya guys. Oke, tonton terus video ini, tonton sampai habis. Kita eksekusi. Oke, pertama-tama kita akan membuka ini bagian step belakang. Kita copot. Di sini ada baut pengikat knalpot. Kita copot semuanya untuk memudahkan kita membuka dari baut dudukan master remnya di sini. Oke, di sini saya menyalakan flash. Nah, oke guys, jadi untuk langkah selanjutnya kita buka. Di sini ada baut pengikat dari bracket master remnya. Ya, kita keluarkan dulu. Kita lepas. Di sini ada per pengait untuk pegas tuas cakram, dan di sini ada per untuk menarik switch dari lampu rem belakang. Oke, sudah terlepas pernya. Maka selanjutnya kita lepaskan. Di sini ada switch. Ini switch untuk lampu rem belakang ya guys. Kita lepaskan dulu agar tidak mengganggu ketika kita mengeluarkan master remnya. Kita lepaskan tabung minyak rem. Oke, di sini ada pengunci untuk tuas rem. Kita lepaskan dulu. Ada kancingnya di sini. Di sini saya sudah menggunakan paku, menggantikan paku ya, karena pengancing yang bawaannya sudah patah. Kita lepaskan pennya di sini. Oke, di sini ada baut untuk mengikat tulang rem. Kita lepaskan juga.
Lalu setelah semua pengikat sudah terlepas, bisa kita lepaskan di sini bautnya yang tadi. Oke, sekarang kita keluarkan masternya. Ya teman-teman, jadi masternya sudah berhasil kita lepaskan di sini. Oke, jadi setelah terlepas seperti ini, kita bisa leluasa untuk melepaskan tonjokan piston master remnya. Jadi dalam sini ada sebuah sepi ya. Kita buka dulu. Di sini ada sebuah seal untuk melindungi dari debu dan air. Ya oke guys, setelah hasilnya bisa berhasil kita buka, nah jadi dalam sana ada sebuah ring ya untuk mengunci. Lalu kita buka dulu ringnya. Kita buka ringnya menggunakan tang snap ring di sini. Tempatnya agak rumit di sini ya, harus ekstra sabar nih. Oke, berhasil kita lepaskan di sini piston ringnya, piston seal masternya maksud saya. Oke, sudah lepas. Jika kalian tidak punya tang seperti ini, kalian bisa gunakan obeng bekas, lalu kalian runcingkan, kalian gerinda di bagian ujungnya obeng, lalu kalian bengkokkan sedikit agar bisa masuk ke lubang ini ya guys. Kalau kalian tidak punya tang seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, jadi inilah seal master remnya. Jadi apa yang menyebabkan rem bisa blong? Nah, jadi di sini ada sebuah karet nih yang disebut seal. Ini biasanya di sini sudah mengalami penyusutan. Sudah mengalami penyusutan ya, guys. Nah, jadi dia mengalami penyusutan sehingga dia tidak bisa menekan secara maksimal minyak rem yang ada di dalam master rem di sini. Jadi dia akan membuat masuk angin. Oke? Sampai di sini kalian paham? Di situ masih ada pernya di dalam. Kita keluarkan. Selain master rem yang bermasalah, seal master rem yang bermasalah tadi, biasanya kalau rem blong itu, kalau bukan seal master rem yang sudah aus, bagian rumah seal master remnya di sini juga sudah aus ya guys. Nah otomatis kalau ini sudah mulai aus juga, kalian harus ganti satu set dengan master remnya seperti ini. Dengan catatan minyak rem di tabung ini masih ada ya guys, masih ada, dan di bagian kaliper tidak ada masalah. Nah itu kan pernya masih ketinggalan di dalam. Kita bisa gunakan metode dengan cara membuka di bagian baut ini, lalu kita dorong. Kita gunakan kunci ring 12. Jika kalian membongkar master rem seperti ini, kalian bisa kuras dulu, kalian kosongkan ya bagian tabung minyak remnya agar minyak remnya tidak tumpah ya. Kan sayang tuh.
Oke, sudah terbuka ya. Lalu bisa kita dorong. Nah, jadi ini untuk bagian sealnya. Ini seal yang bagian atas ya, untuk memompa atau mendorong minyak rem menuju ke kaliper. Nah, jadi di sini saya menjumpai masalahnya. Nah, bisa kalian lihat, itu di bagian karetnya sudah mengalami aus, itu sudah robek-robek di sini. Nah, kalian perhatikan, bagian seal bagian atas ini dia sudah mengalami robek-robek di pinggirnya, guys. Nah, itulah yang menyebabkan seal ini tidak bisa menekan minyak rem secara maksimal, sehingga hanya mengakibatkan masuk angin. Oke, kalian lihat di situ. Nah, pinggirnya, nah itu robek-robek kan. Nah, sebelahnya masih bagus di sini. Nah, sebelahnya lagi udah robek-robek. Oke, kita sudah temukan masalahnya di sini. Sebelum memasangnya, kalian bisa perhatikan di bagian rumah master remnya, apakah ada sebuah kotoran jamur yang mengendap. Jika tidak ada masalah, bisa langsung kalian ganti seal master remnya. Tetapi jika ada sebuah jamur yang menempel, kalian bisa menggunakan amplas halus. Kalian gosok halus-halus, kalian gosok secara perlahan ya, guys. Oke, sebelum kalian memasang seal master yang baru, kalian bersihkan ya. Kalian bersihkan bagian dalamnya di sini. Ya, oke guys, jadi di sini saya menggunakan merek ini ya untuk seal master remnya. Ini mereknya. Ini untuk Jupiter MX New. Kalau kalian mempunyai budget yang lebih, kalian bisa cari yang original ya, guys. Karena harganya pun tidak terlalu mahal. Tetapi karena di tempat saya nyari yang ori itu agak susah, jadi ya terpaksa saya menggunakan ini. Mudah-mudahan awet ya, guys. Oke, langsung saja kita buka. Untuk harganya sendiri, ini harganya kalau nggak salah sekitar 15 ribuan ya. Oke, jadi untuk isi dalamannya seperti ini. Nah, jadi ini dia isi dalamannya. Isi dalam satu paket tadi. Ini bisa tidak kita gunakan karena kita menggunakan yang lama. Ini, kalaupun kalian mau mengganti yang baru, silahkan kalian ganti juga nggak apa-apa. Tetapi saya menggunakan yang lama saja karena masih bagus juga di sini. Jadi saya tidak menggunakan ini, saya tidak gunakan. Ini saya tidak gunakan. Dan ring ini juga saya tidak gunakan. Nah, jadi yang saya butuhkan di sini cuma ini saja ya. Cuma ini aja yang saya butuhkan di sini. Nah, jadi untuk permasalahannya, kenapa rem belakang itu ngeblong? Jadi ini permasalahannya, guys. Bisa kalian lihat di sini. Nah, itu di bagian seal atas karetnya itu sudah robek. Nah, itu pinggirnya itu mengalami robek ya, guys. Nah, jadi bukannya minyak rem yang ditekan, tetapi malah angin. Nah, itu yang mengakibatkan jadi masuk angin ya, guys. Ini yang baru. Kalau yang baru ya masih bagus seperti ini pinggirannya, bulat. Kalau ini udah robek. Oke, langsung saja kita pasang. Nah, guys, jadi untuk cara pemasangan sealnya di sini, di sebuah karet ini. Nah, di bawahnya ini ada sebuah pentilan, dan di ujung pernya di bagian bawah ini ada sebuah lubang kecil. Lalu kita masukkan di sini. Posisikan pentilannya masuk ke dalam per ya, guys. Nah, oke. Nah, ini sudah terpasang. Setelah terpasang sealnya, bisa kita masukkan ke rumah master remnya. Oke, bisa langsung kita masukkan di sini. Nah, itu sudah masuk. Setelah seal yang pertama sudah masuk, lalu kita pasang lagi di sini ada seal yang kedua. Ini untuk bagian bawah ya. Posisikan seperti ini. Oke. Lalu kita masukkan. Dan kita tekan ke seal yang ada pernya tadi. Dan kita masukkan. Kita tekan, kita dorong. Nah, seperti itu. Coba kita
tekan di sini, kita main-mainkan, kita pompa seperti ini. Nah, setelah lancar, oke, setelah lancar, kita bisa pasang untuk bagian tonjokannya. Jangan lupa kita olesi terlebih dahulu di bagian ujung tonjokannya menggunakan gemuk atau grease ya, untuk menghindari terjadinya karat ataupun berjamur. Kita olesi sedikit, jangan terlalu banyak ya. Oke, cukup. Setelah itu kita pasang di sini, posisikan seperti ini. Nah, ini posisinya untuk menonjok seal masteringnya atau menekan. Oke. Nah, di sini ada sebuah ring, itu menggunakan semacam pengunci ya. Nah, kita bisa gunakan bantuan kunci tang snap ring di sini. Nah, kita gunakan snap ring, tang snap ring ya. Lalu kita masukkan lagi penguncinya. Oke, sedikit lagi. Usahakan snap ringnya itu masuk ke dalam dudukannya ya. Oke, sudah bunyi klik, itu berarti menandakan bahwa ringnya sudah masuk ke dalam dudukannya. Nah, itu setelah posisinya terpasang seperti ini, bisa kita coba di sini untuk memompanya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jika dirasa sudah mantap, sudah pas, untuk mempercepat dalam pengisian minyak rem, kita bisa mengisinya minyak rem di bagian atas. Nah, di atasnya ada baut nih, ada baut. Kita lepas dulu bautnya. Oke, lalu bisa kita masukkan minyak rem dari sini ya, dari lubang atas ini. Oke, sudah kita isi di situ. Nah, setelah kita isi seperti itu, bisa kita pasang kembali. Di sini ada selang untuk menuju ke kaliper. Lalu kita bisa pasang kembali. Jadi cara pemasangannya seperti ini. Kita pasang kembali di sini. Jangan lupa ada sebuah ring tembaga atau kuningan ini, saya kurang tahu. Kita pasang di sini ya, di bagian bawah ada, untuk mencegah terjadinya kebocoran ya, jangan sampai lupa. Dan di atas juga ada sebuah ring juga. Nah, lalu kita jepit seperti ini, dan kita pasang kembali bautnya. Oke, setelah bautnya masuk, bisa kita kencangkan. Kita gunakan kunci ring 12 ya di sini. Kita kencangkan. Oke, cukup. Nah, setelah kita pasang, jangan lupa di sini ada seal debunya tadi. Kita posisikan kembali seperti semula untuk melindungi dari debu atau abuan air ya. Kita pasang kembali. Nah, sudah masuk ya. Oke, setelah semuanya sudah terpasang, lalu saatnya kita pasang kembali ke dudukan sasisnya. Caranya seperti ini ya.
jangan lupa ini per untuk pengait dari pedal rem. Nah, caranya seperti ini, kita masukkan kembali. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita paskan di bagian bawah untuk tonjokannya. Kita paskan ke pedal remnya. Oke, sudah masuk. Nah, setelah itu bisa kita pasang bautnya. Oke, satunya kita pasang yang di bagian bawah. Oke, kita kencangkan. Kita gunakan kunci 12 untuk membantu mempermudah. Oke. Oke, beres untuk pemasangan seal master remnya. Saatnya sekarang kita isi minyak remnya ya. Nah, kita buka tutupnya. Oke, kita isi dulu. Biarkan minyak remnya turun melalui selang ini sampai memenuhi ruang di bagian dalam master remnya. Oke, setelah habis bisa kita isi lagi, kita tambah lagi, kita goyang-goyang lagi. Oke, setelah itu kita pasang kembali di sini untuk pen tonjokannya kita masukkan. Oke, kita pasang kancingnya. Oke. Oke. Setelah terpasang pennya, lalu bisa kita coba untuk memompanya ya dengan cara seperti ini. Oh ya, saya lupa, kita pasang dulu untuk pernya di sini. Oke, udah masuk. Lalu bisa kita coba rem pompa. Untuk melancarkan atau mengisi minyak rem ke dalam selang ini perlu beberapa waktu ya guys. Kita harus sabar memompanya. Oke, kita pompa terus sampai terasa agak berat. Nah, oke guys, jadi setelah beberapa saat kita coba untuk mengerem dengan cara menekan pedal rem seperti ini terus menerus. Nah, setelah terasa agak berat, kita bisa membuang anginnya melalui baut nempel di kaliper ya. Nah, di sini. Nah, situ ya. Ini adalah baut nempel untuk membuang angin yang terjebak di ruangan piston di sini, yang terjebak dari selang. Dan akan kita buang dengan cara kita membuka baut nempel ini. Oke, caranya seperti ini. Kita buka dulu pelindungnya di sini. Nah, setelah itu kita siapkan selang di sini. Kalian bisa gunakan selang water pass, nah seperti ini ya. Dan kita siapkan kunci ring 8. Oke, langsung aja kita buang anginnya ya. Kita masukkan selangnya. Kita masukkan selangnya di sini. Oke. Nah,
Oke, setelah itu kita pompa lagi dengan cara menekan pedal rem. Jadi ketika nanti sudah mulai terasa agak berat, saat kita menekan pedal rem, kita tekan, kita tahan, lalu kita buka sedikit baut nempel ini ya, pembuangan anginnya. Jadi kita pompa terus, kita tekan pedal rem, lalu kita tahan ke bawah, kita tekan, lalu bebarengan saat kita tekan pedal rem, kita buka baut nempel ini. Oke, langsung saja kita coba. Ya, ini posisinya saya tekan ya remnya, saya kocok dulu. Nah, setelah terasa agak berat, kita tekan, kita tahan pedal remnya, lalu kita buka sedikit. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat di bagian selang ini ada sebuah gelembung-gelembung udara. Nah, ini gelembung-gelembung udara. Ini menandakan terjadinya masuk angin ya di area kaliper di sini. Karena dari selang tadi, jadi angin akan terdorong dan keluar ke baut ini ya. Oke, kita coba lagi sampai benar-benar angin yang terjebak bisa kita buang ya. Kita pompa lagi. Oke, kita pompa, kita tahan, lalu kita buka lagi baut nempelnya sedikit. Nah, oke, bisa kalian lihat di sini. Nah, bisa kalian lihat di bagian di dalam selang ini ada sebuah gelembung-gelembung ya, gelembung-gelembung udara. Ini menandakan anginnya masih ada. Kita coba lagi, kita pompa lagi. Kita tekan dan kita buka sedikit. Nah, oke. Nah, setelah anginnya keluar dari selang ini yang kita pasang di baut nempel pembuangan angin, tadi kan masih agak dalam tuh untuk tekanan pedal remnya. Nah, setelah anginnya keluar, di sini pedal remnya sudah mulai mengeras ya. Nah, ini sudah mentok nih. Nah, ini sudah mentok. Kalian perhatikan. Ini menandakan bahwa angin sudah sedikit demi sedikit keluar ya. Nah, seperti ini. Ini efeknya. Kalau angin sudah berhasil kita keluarkan, pedal rem bisa normal kembali ya. Oke, kita coba lagi, sekali lagi coba. Nah, itu adalah bunyi dari kampas rem yang mencengkram piringan sakram. Oke, kita kocok, kita tahan, lalu kita buka. Nah, oke, kita coba lagi. Kita tahan, kita buka lagi. Nah, oke, sudah normal ya. Sudah normal, bisa kita lepaskan di sini selangnya. Caranya seperti ini. Kita tutup di bagian ujung selangnya. Lalu kita buka selangnya di sini. Oke. Kita bersihkan. Jangan sampai minyak rem ini mengenai cat-cat ya. Karena bisa mengakibatkan nanti catnya mengelupas. Oke, sekarang kita coba katakan. Nah, ini di sini pedal remnya sudah normal ya guys. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ini pedal remnya sudah normal kembali, sudah bisa di posisi semula. Nah, sudah nggak dalam lagi ya. Sekarang kita coba untuk putar ban belakangnya, apakah berfungsi dengan baik. Oke. Nah, mantap. Ya, jos. Oke, cakram guys. Oke, mantap. Nah, kita pasang kembali penutupnya agar aman dari air ya. Nah, oke guys, jadi untuk tutorial bagaimana cara mengganti seal master rem belakang di Jupiter MX New seperti itu tadi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oh ya, saya lupa memberitahu, ketika kalian membuang angin, itu usahakan penutup di tabung minyak rem ini jangan kalian tutup ya. Jadi kita buka seperti ini saja, biar alirannya lancar ya. Ini sudah mulai kurang lagi, bisa kita isi kembali. Karena tadi sudah keluar ya, kita keluarkan melalui baut nempel pembuangan angin. Oke. Oke, tinggal pasang knalpot dan step belakangnya. Ini kenapa knalpotnya ini sudah patah knalpot saya. Kenapa saya buka? Karena knalpotnya sudah patah di sini di bagian sambungan dan bagian silinsernya. Jadi saya buka saja untuk bagian silinsernya untuk mempermudah pekerjaan. Jangan lupa ini kalian pasang juga ini. Kalian pasang di sini. Kita pasang kembali
seperti semula ya. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian mengalami rem belakang yang ngelos, ngeblong, nggak pakem, bisa kalian cek di bagian sini ya. Kalian cek apakah minyak remnya masih ada. Jika masih ada, kalian cek di bagian kampasnya apakah masih berfungsi atau masih tebal. Dan jika semuanya kalian cek aman-aman saja, berarti yang jadi masalah adalah di bagian seal master remnya. Oke? Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi jika saya upload video terbaru. Jika kalian suka video saya, jangan lupa kalian tekan tombol jempolnya. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian. Oke, cukup sekian dulu video saya kali ini. Maaf kalau videonya terlalu panjang ya. Dan salam Cubit Remix. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.